Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aprilia Rumra dengan NIM 2022-73081. Di sini, saya ingin mempresentasikan tugas ekonomi teknik tentang 5 metode evaluasi investasi. Di antaranya ada satu metode Net Present Value atau NPV, yang kedua ada Annual Equivalent, yang ketiga ada metode Benefit Cost Ratio, yang keempat ada metode Internal Rate of Return, yang kelima ada metode Payback Period. Sebelum masuk ke contoh soalnya, saya ingin terlebih dahulu menjelaskan apa itu Net Present Value. Nah, metode Net Present Value adalah salah satu metode analisis ekonomi yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan suatu proyek atau investasi. NPV adalah selisih antara nilai sekarang atau present value dari arus kas masuk atau cash flow dan nilai sekarang dari arus kas keluar atau cash outflow suatu proyek atau investasi. Di sini udah ada contoh soal dari metode Net Present Value. Nah, contoh soal ini berbunyi, Anda ingin membuka usaha dengan perkiraan biaya investasi 150 juta rupiah. Selain itu, untuk pengoperasian investasi tersebut dibutuhkan biaya operasional rata-rata 15 juta rupiah per tahun. Selanjutnya, dari hasil penjualan diperkirakan akan ada pemasukan rata-rata 50 juta rupiah per tahun. Jika umur investasi diperkirakan 10 tahun, kemudian aset bisa dijual 80 juta rupiah. Selain itu, pada tahun kelima akan ada perawatan berat atau overhaul dengan biaya 15 juta rupiah. Diminta evaluasi kelayakan ekonomis adalah 12% per tahun dengan metode NPV. Ini sudah ada penyelesaian dari soal tadi. Di sini diketahui nilai investasi sama dengan 150 juta rupiah, annual benefit sama dengan 50 juta rupiah per tahun, annual cost-nya sama dengan 15 juta rupiah per tahun, nilai sisa 80 juta, overhaul pada tahun kelima sama dengan 15 juta, umur investasi sama dengan 10 tahun, suku bunga sama dengan 12% per tahun. Dengan rumus NPV sama dengan sigma dari T sama dengan 0 sampai N dikali CFT dikali FBP. Di sini NPV sama dengan minus investasi ditambah annual benefit dikali P per A kali I kali N dikurang annual cost dikali P per A kali I kali N dikurang overhaul dikali P per F kali I kali N ditambah nilai sisa kali P per F kali I kali N. Nah, di sini nilai investasinya 150 juta rupiah, jadi di sini minus 150 ditambah 50 dari nilai annual benefitnya dikali P per A dikali 12% dari suku bunga dikali 10 dari umur investasi dikurang 15 dari annual cost-nya dikali P per A kali 12% kali 10 dikurang 15 dari overhaul-nya dikali P per F kali 12% dikali 5 ditambah 80 dari nilai sisa dikali P per F kali 12% kali 10. Nah, di sini sama dengan minus 150 ditambah 50 dikali nilai P per A kali nilai dikali P per A pada suku bunga 12% pada nomor 10 yaitu 5.6502 dikurang 15 dikali 5.6502 dari nilai P per A pada suku bunga 12% nomor 10 dikurang 15 dikali 0.5674 dari suku bunga 12% pada P per F nomor 5 dan ditambah 80 dikali 0,0.3220 itu nilai dari P per F pada suku bunga 12% nomor 10 sama dengan 65.006. Nah, ini layak ekonomis karena nilai NPV-nya lebih dari 0. Untuk metode yang kedua yaitu metode annual equivalent. Nah, metode annual equivalent adalah salah satu metode analisis ekonomi yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan suatu proyek atau investasi.
Metode ekuivalen mengubah semua biaya dan manfaat suatu proyek menjadi biaya atau manfaat tahunan yang setara. Contoh soal dari metode annual equivalent. Nanda ingin membuka usaha baru dengan perkiraan biaya investasi 150 juta rupiah. Selain itu, untuk pengoperasian invest tersebut dibutuhkan biaya operasional rata-rata 15 juta rupiah per tahun. Selanjutnya, dari hasil penjualan diperkirakan akan ada pemasukan rata-rata 50 juta rupiah per tahun. Jika umur investasi diperkirakan 10 tahun, kemudian aset bisa dijual 80 juta rupiah. Selain itu, pada tahun kelima akan ada perawatan berat atau overhaul dengan biaya 15 juta rupiah. Diminta evaluasi kelayakan ekonomis adalah 12% per tahun dengan menggunakan metode annual equivalent. Penyelesaian dari contoh soal annual equivalent. Di sini diketahui nilai investasi sama dengan 150 juta rupiah, annual benefitnya 50 juta rupiah per tahun, annual cost-nya 15 juta rupiah per tahun, nilai sisa 80 juta, overhaul pada tahun kelima sama dengan 15 juta, umur investasi 10 tahun, suku bunga 12% per tahun. Kita menggunakan rumus annual equivalent sama dengan sigma dari T sama dengan 0 sampai N dikali CFT dikali FBA dikali I. Di sini cara penyelesaiannya, annual equivalent sama dengan minus investasi dikali A per P kali I kali N ditambah annual benefit ditambah nilai sisa dikali A per F kali I kali N dikurang annual cost dikurang overhaul dikali P per F kali I kali N dikali A per P kali I kali N. Nah, di sini nilai investasinya 150 juta rupiah, jadi minus 150 dikali A per P kali 12% dari suku bunga dikali 10 dari umur investasi ditambah 50 dari annual benefit ditambah 80 dari nilai sisa dikali A per F kali 12% kali 10 dikurang 15 dari annual cost dikurang 15 dari overhaul kali P per F kali 12% kali 10 dikali A per P kali 12% kali 10 sama dengan minus 150 dikali nilai dari A per P pada suku bunga 12% pada nomor 10 0,1770 ditambah 50 tambah 80 dikali nilai A per F pada suku bunga 12% nomor 10 0,0570 dikurang 15 dikali nilai P per F pada suku bunga 12% pada nomor 10 0,3220 dikali nilai A per P pada suku bunga 12% nomor 10. Nah, setelah dijumlahkan semuanya kita mendapatkan hasil 12,15509. Nah, ini layak ekonomis karena nilai annual equivalent-nya di atas 0. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang benefit cost ratio atau BCR. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan apa itu benefit cost ratio. Jadi, metode benefit cost ratio atau BCR adalah salah satu metode analisis ekonomi yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan suatu proyek atau investasi. BCR adalah rasio antara manfaat atau benefit dan biaya atau cost suatu proyek atau investasi. Baik teman-teman, ini adalah contoh soal dari metode benefit cost ratio atau BCR. Saya akan membacakan soalnya. Nanda telah merencanakan investasi baru senilai 200 juta rupiah dengan perkiraan pendapatan mulai tahun kedua sampai tahun ketujuh sebesar 500 juta rupiah. Setelah itu menurun gradien sebesar 15 juta rupiah per tahun. Sedangkan biaya operasional dikeluarkan mulai tahun ke-1 sebesar 50 juta rupiah dan selanjutnya naik gradien 10 juta rupiah. Umur investasi diprediksi 12 tahun dengan nilai sisa 500 juta rupiah. Di samping itu, ada pendapatan lump sum pada tahun ke-6 sebesar 400 juta rupiah dan biaya overhaul pada tahun ke-7 sebesar 100 juta rupiah. Evaluasilah kelayakan rencana tersebut dengan metode benefit cost ratio atau BCR jika suku bunga berlaku 15% per tahun. Oke, sekarang coba kita kerjakan. Nah, di sini udah ada rumusnya.
PWB sama dengan annual benefit dikali P per A kali I kali 11 dikali P per F dikali I kali 1 dikurang gradien kali P per G kali I kali 6 kali P per F kali I kali 6 ditambah lamsam kali P per F dikali I kali 6 ditambah nilai sisa dikali P per F kali I kali N. Nah, didapat 500 kali P per A kali 15 kali 11 dikali P per F kali 15 kali 1 dikurang 15 kali P per G kali 15 kali 6 dikali P per F kali 15 kali 6 ditambah 400 dikali P per F kali 15 kali 6 dikurang 500 dikali P per F kali 15 kali 12 didapatkan hasil 500 dikali nilai dari suku bunga P per A kali 15 kali 11 dan dikali nilai yaitu 5,2337 dikali nilai suku bunga dari P per F kali 15 kali 1 yaitu 0,8696 dikurang 15 dikali nilai dari suku bunga P per G kali 15 kali 6 yaitu 7,9368 dikali suku bunga dari P per F dikali 15 kali 6 yaitu 0,4323 ditambah 400 kali suku bunga dari P per F 15 kali 6 yaitu 0,4323 dikurang 500 dikali nilai dari P per F kali 15 kali 12 yaitu 0,1869 didapatkan 2.303.061 rupiah. Sekarang kita akan membahas tentang apa itu metode Internal Rate of Return atau IRR. Nah, definisi dari metode Internal Rate of Return atau IRR adalah salah satu metode analisis ekonomi yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan suatu proyek atau investasi. IRR adalah tingkat diskonto atau discount rate yang membuat nilai sekarang atau present value dari arus kas masuk atau cash flow sama dengan nilai sekarang dari arus kas keluar atau cash outflow. Nah, teman-teman, ini adalah contoh soal dari metode Internal Rate of Return atau IRR. Nah, saya akan bacakan contoh soalnya. PT Cahaya April mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 100 juta rupiah. Umur proyek tersebut diperkirakan 5 tahun tanpa nilai sisa. Diasumsikan IRR sebesar 13%. Hitunglah IRR-nya. Arus yang akan dihasilkan pada tahun pertama yaitu sebesar 50 juta rupiah, tahun kedua 40 juta rupiah, tahun ketiga 30 juta rupiah, tahun keempat 20 juta rupiah, tahun kelima sebesar 20 juta rupiah. Nah, teman-teman, kita akan coba menyelesaikan contoh soal tadi. Nah, kita akan mencoba dengan faktor diskonto 13%. Nah, pada tahun pertama, arus kasnya 50 juta rupiah dengan faktor PV 0,885, didapatkan hasil PV-nya 44.250.000 rupiah. Nah, pada tahun kedua, arus kasnya 40 juta rupiah dengan faktor PV 0,7831 didapatkan PV-nya 31.324 rupiah. Arus kas tahun ketiga 30 juta dengan faktor PV 0,6931 didapatkan hasil PV-nya 20.793.000. Arus kas tahun keempat 25 juta rupiah dengan faktor PV 0,6133 didapatkan hasil PV-nya 15.332.500 rupiah. Arus kas pada tahun kelima berada di 20 juta rupiah dengan faktor PV 0,5428 didapatkan hasil PV-nya 10.856.000 rupiah. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, hasil PV ini didapatkan dari arus kas dikali dengan faktor PV-nya. Nah, didapatkan hasil PV-nya. Nah, di sini kita jumlahkan seluruh total dari PV-nya itu didapatkan 122 juta
Rp555.500. Nah, di sini kita akan menghitung total PV-nya yaitu Rp122.555.500 dan investasi awalnya yaitu 100 juta. Nah, kita dapatkan nilai NPV-nya yaitu Rp22.555.500. Nah, hasil NPV ini didapatkan dari total PV dikurang dengan investasi awal. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba dengan faktor diskonto 16%. Nah, sama saja arus kasnya dari tahun 1 sampai tahun kelima, namun berbeda di faktor PV-nya. Nah, kita tinggal kalikan saja arus kas dengan faktor PV-nya, didapatkan hasil PV-nya ini. Nah, cara pengerjaannya kurang lebih sama dengan faktor diskon ke 13%. Jadi ini totalnya Rp117.406. Nah, kita dapatkan total PV-nya Rp117.406.000 dan investasi awal 100 juta kita kurangkan didapat NPV-nya Rp17.406.000. Teman-teman, sekarang kita lakukan perhitungan interpolasi. Nah, di sini sudah ada selisih bunga, selisih PV dan selisih PV dengan investasi awal. Nah, selisih bunganya di sini ada 13%, 16% dan 3%. Nah, selisih PV-nya diambil dari tabel di atas, 13% yaitu Rp122.555.500, 16%-nya Rp117.406.000, dan 3%-nya ini didapat dari Rp122.555.500 dikurangkan dengan Rp117.406.000. Nah, didapat Rp5.149.500. Nah, selisih PV dengan investasi awal yaitu Rp122.555.500 dikurangkan dengan 100 juta dapat Rp22.555.500. Nah, di sini sudah didapatkan IRR sama dengan 13% ditambah Rp22.555.500 dibagi dengan Rp5.149.500 dikali dengan 3%. Nah, didapat IRR-nya 26,14%. Di sini kesimpulan yang dapat diambil yaitu proyek investasi bisa diterima karena IRR-nya lebih dari 13%. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada metode terakhir, yaitu metode payback period. Apa itu metode payback period? Metode payback period atau PP adalah salah satu metode analisis ekonomi yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan suatu proyek atau investasi. Payback period adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya investasi awal suatu proyek atau investasi melalui pendapatan atau arus kas yang dihasilkan. Nah, teman-teman, ini adalah contoh soal dari metode payback period. Nah, di sini soalnya berbunyi diperlukan dana untuk proyek A dan proyek B sebesar Rp30 juta untuk masing-masing proyek. Berdasarkan estimasi, perhitungan pola cash flow sebagai berikut. Tahun pertama, proyek A 15 juta, proyek B 15 juta, tahun kedua, proyek A 10 juta, proyek B 5 juta, tahun ketiga, proyek A 5 juta, proyek B 5 juta, tahun keempat, proyek A 2 juta, proyek B 5 juta, tahun kelima 200.000, proyek A 200.000, proyek B 200.000. Nah, teman-teman, jadi waktu untuk mengembalikan biaya investasi awal pada proyek A berada di tahun ketiga karena 15 juta ditambah 10 juta ditambah 5 juta itu sudah 30 juta. Nah, pada proyek B pengembalian investasi biaya awal terjadi pada tahun keempat dikarenakan 15 juta ditambah 5 juta ditambah 5 juta ditambah 5 juta
hasilnya 30 juta rupiah. Nah, jadi di sini payback period proyek A berada pada 3 tahun dan payback period proyek B berada pada 4 tahun. Nah, teman-teman, kita sudah berada di penghujung video. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Semoga video saya dapat dengan mudah dimengerti dan dapat bermanfaat pada teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.